Selamat malam, Panango dan teman-teman semua. Kami dari kelompok Sains RP32 akan mempresentasikan tugas akhir matematika kami mengenai pertumbuhan bakteri. Presentasi ini kami buat untuk menyebar kesadaran untuk segera merawat dan tidak meremehkan luka kecil, untuk menghindari risiko infeksi yang nyata yang seringkali diabaikan anak-anak kecil. Sebelum memulai presentasi ini, alangkah baik kita memperkenalkan diri kita masing-masing. Perkenalkan, nama saya Brian Leon Hidayat dari kelas 95 absen nomor 6. Saya Abram Alfa Wikanto, kelas 95, absen 1. Perkenalkan, saya Rafael Anaka Bumi Libert, kelas 95, absen 26. Oke, pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana bakteri tumbuh secara eksponensial. Eh, Bakteri adalah mikroorganisme yang bersel tunggal yang termasuk prokariotik. Bentuknya bisa bola, spiral, atau batang. Bakteri berkembang biak dengan cara membelah diri, sehingga jumlahnya akan terus bertambah setiap waktu. Karena pertumbuhannya sangat cepat, pola pertumbuhan bakteri bisa diprediksi menggunakan pola eksponensial. Artinya, semakin lama waktu berjalan, semakin cepat juga jumlah bakteri bertambah. Fungsi mengetahui fenomena eksponensial. Mengetahui fenomena ini penting untuk kehidupan sehari-hari. Misalnya, kita jadi sadar bahwa menjaga kebersihan itu wajib, karena bakteri bisa berkembang sangat cepat. Selain itu, fenomena pertumbuhan bakteri juga dimanfaatkan dalam pembuatan minuman probiotik seperti Yakult yang menggunakan bakteri baik. Oke, selanjutnya adalah model matematika yang kelompok kami gunakan untuk memprediksi pertumbuhan bakteri. Nah, model matematika yang kami gunakan itu adalah PT sama dengan PO kali E pangkat R kali T. Nah, PT ini sebagai populasi bakteri pada waktu ke T, jadi populasi bakteri misalkan pada waktu jam ketiga. Nah, PO ini adalah populasi bakteri awal. E itu adalah bilangan Euler, nah, yang nilainya itu sekitar 2,71828. R itu adalah laju pertumbuhannya, dan T adalah waktunya. Nah, berikut adalah contoh soal yang telah kelompok kami siapkan. Awal bakteri ada 100, laju pertumbuhan kontinunya adalah 0,5 per jam. Berapa banyak bakteri setelah 3 jam? Nah, yang kita diketahui itu adalah jumlah awal bakteri sebanyak 100 bakteri. Yang kedua yaitu laju pertumbuhan kontinunya atau R-nya, yaitu 0,5 per jam. Dan yang terakhir yang diketahui yaitu waktunya yaitu 3 jam. Nah, maka dari itu kita bakal menjawabnya dengan PT sama dengan 100 kali E pangkat 1,5. Karena 3 kan tadi rumusnya R kali T. Maka dari itu 3 dikali 0,5 sama dengan 1,5. E pangkat 1,5 itu sudah dihitung dengan kalkulator menjadi 4,4816. Nah, dari itu kami mendapatkan populasi bakteri pada jam ketiga itu adalah 448,16. Kami membulatkan ke bawah menjadi 448. Nah, selanjutnya ini adalah prediksi pertumbuhan bakteri yang telah kelompok kami hitung. Nah, prediksi ini kami lakukan jika jumlah bakteri awalnya ada 1000 dan laju pertumbuhannya 0,639. Laju pertumbuhannya kami ambil dari penelitian seseorang yang mengatakan bahwa laju pertumbuhan 0,639 ini sudah sangat ideal, di mana semua faktor internal maupun internal itu udah normal sehingga bakteri bisa hidup dengan normal. Nah, pada jam ke-0 atau jam pertama, maka bakteri awalnya ada 1000, lalu jam ke-1 ada 1894, jam 2 3589, jam ketiga 6804,
dan seterusnya sampai kami menghitung sampai 10 jam. Nah, ini adalah visualisasi data dari prediksi kami sebelumnya dalam bentuk grafik. Nah, dari grafik ini menunjukkan bahwa bakteri ini bertumbuh dengan sangat-sangat cepat. Hanya dalam waktu 10 jam, bakteri ini sudah bisa mencapai populasi sebanyak 600.000 lebih. 600.000 kurang atau sekitar tadi 596.340 bakteri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Elan. Baik, izinkan saya menjelaskan. Pertama, kami tahu bahwa dalam kehidupan sehari-hari, bakteri seringkali dianggap oleh kaum awam sebagai suatu penyakit, suatu kotoran. Namun sesungguhnya ada juga yang disebut bakteri baik. Bahkan tanpa bakteri baik ini, ekosistem dalam kehidupan sehari-hari dan bahkan tubuh kita ini tidak akan dapat berjalan dengan baik. Contohnya apa? Dalam tubuh kita ada yang disebut usus. Jelas fungsinya usus untuk mencerna makanan, menyerap nutrisi, menyerap air, dan lain-lain. Namun, tanpa bakteri, proses penyerapan ini tidak dapat bekerja dengan baik. Selain itu, bakteri juga dapat menghasilkan vitamin. Salah satu contohnya adalah B6 dan B12, di mana manfaat dari B6 sendiri adalah untuk menciptakan protein dan menciptakan hormon testosteron. Lalu dalam ekosistem alam, bakteri berfungsi dalam mengikat nitrogen dan juga menghasilkan gas. Dan dengan adanya fenomena bakteri ini, di mana bakteri dapat terus bertumbuh, dapat terus berkembang meskipun jumlahnya awalnya dikit, bakteri dapat terus hidup dan terus berkembang dan bisa akhirnya terus menopang dan membantu hidup kita ini. Nah, meskipun ada yang disebut bakteri-bakteri baik, tetap ada bakteri-bakteri yang jahat. Bakteri-bakteri jahat ini adalah bakteri yang dapat menyebabkan infeksi dan penyakit-penyakit pada manusia, dan juga makanan dan tumbuhan. Tingkat fatalitas dan gejala yang dapat muncul dari bakteri ini berbeda-beda, tergantung dengan jenis bakterinya. Jika terdapat pada manusia, dapat menyebabkan berbagai sakit. Salah satu penyakit utamanya yang kami bahas dalam presentasi ini adalah infeksi. Namun, bakteri ini juga dapat mempengaruhi tanaman, di mana bakteri dapat menghambat pertumbuhan tanaman dan juga mempengaruhi hasil dari tumbuhan itu sendiri. Contohnya jika kita lihat ke ladang tanam ya, mungkin beberapa daun-daun tanamannya itu kurang baik, kurang sehat, dan buah-buahnya atau hasil-hasil tanaman sendiri itu kurang sehat dan mungkin kelihatan cacat. Itu dapat kemungkinan besar dipengaruhi oleh bakteri yang sudah menginfeksi tanaman itu. Lalu yang kedua, bakteri juga dapat menyebabkan infeksi, dapat berpengaruh terhadap makanan. Contohnya jika kita ada makanan yang tersisa, yang nggak habis, contoh nasi, kami ambil contoh nasi. Kalau ada nasi yang belum habis, jika ditinggalkan 1-2 hari, kemungkinan besar nasi itu akan busuk, bahkan pasti itu busuk. Itu karena ada bakteri yang dengan cepat bertumbuh dan berkembang biak di nasi itu, sehingga nasi itu membusuk dan menjadi terkontaminasi. Dimana jika nasi itu dimakan, tentu kami sebagai manusia akan kesakitan dan mengalami diare. Lalu bagaimana kita sebaiknya menyikapi fenomena ini? Dalam konteks sehari-hari, banyak dari anak-anak sekitar kita, kalau kami lihat, banyak mereka main dengan lumpur, mereka kotor-kotoran, mereka sering pegang teman-teman satu sama lain yang keringetan. Meskipun mungkin ada goresan ataupun luka kecil yang terdapat pada dirinya. Dan banyak anak-anak kecil itu meremehkan hal ini. Padahal ini dampaknya sangat luar biasa. Jika luka kecil terkena lumpur, itu dapat menyebabkan infeksi. Sekecil apapun lukanya, itu dapat menyebabkan infeksi. Dan jika sudah infeksi, maka sakitnya dapat parah sekali. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Pertama, anak-anak kecil ini harus diajarkan, jadi tidak hanya anak kecil ya, seluruh manusia perlu diajarkan pentingnya menjaga higienitas
seperti cuci tangan, mandi, dan juga diajarkan cara memberi perawatan P3K yang baik dan optimal pada luka yang besar dan juga luka yang kecil-kecil, supaya mereka juga tahu bahwa luka kecil tidak bisa diabaikan. Lalu mereka sekali lagi juga perlu diajarkan mengenai berapa cepatnya bakteri bisa duplikasi dari jumlah yang paling sedikit pun. Baik, demikian dari presentasi ini. Kami harap penonton-penonton semua yang menyaksikan video ini dapat lebih mengetahui bagaimana pola pertumbuhan dari bakteri, bagaimana kita menyikapi fenomena dari pertumbuhan bakteri ini, dampak positif dari bakteri, serta dampak negatif-negatifnya. Apakah ada pertanyaan? Halo Elan, saya ingin bertanya. Halo Alan, apa pertanyaannya? Apakah pola pertumbuhan eksponensial selalu berlaku setiap saat atau dapat terpengaruh oleh faktor internal maupun eksternal? Terima kasih. Oke, Alan, terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab. Oke, pola eksponensial ini tidak selalu berlaku di setiap saat. Pola eksponensial ini dapat terpengaruh oleh faktor internal maupun eksternal. Contohnya itu faktor eksternal seperti suhu, tersedianya nutrisi atau tidak. Karena pola eksponensial ini kan sebenarnya untuk mengetahui pola eksponensial ini kayak pertumbuhan yang bertahap. Nah, pertumbuhan yang bertahap itu dapat terpengaruh oleh faktor-faktor eksternal seperti yang suhu, ketersediaan nutrisi, dan lain-lain. Maka dari itu, faktor eksponensial ini hanya dapat berlaku dalam keadaan yang ideal, seperti tersedianya nutrisi, suhu yang tepat untuk bakteri hidup, dan lain-lain. Itu saja, Alan. Apakah ada pertanyaan yang lain? Oke, sepertinya sudah tidak. Silakan dilanjutkan, Elan. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, cukup saja dari presentasi kami. Kami harap semua yang menyaksikan video ini dapat lebih paham mengenai apa yang kami jelaskan. Sekali lagi kami ingin minta maaf atas segala kesalahan yang kami lakukan, atas segala mungkin informasi yang kurang baik yang kami infokan, dan segala kesalahan kami sekali lagi minta maaf. Oke, sekian dari presentasi kami. Terima kasih.